batang pakis, sama beberapa kayu Clerecidee. Kalau di ini Jacqueline Thomas itu ada kisahnya kalau anggrek yang ini. Kisahnya apa ini? Dia nempel di batang pohon. Nah, batang pohonnya dipotong sama yang jual. Itu dimakan ulat. Oh, nah ini masih ada satunya. Satu, ini muncul satu lagi. Oh iya, di sana knopnya. Saya nunggu 4 tahun ini. Dari yang punya katanya dulu 15 tahun melihara. Wah, kalau bulat ini pas di shooting dia indah sekali, Mas. Ini dragon, ini nganggu dragon ini namanya. Ya, cuma ini masih masa perawatan. Saya harapkan sih nanti 6 bulan atau setahun lagi sudah layak lah. Sebetulnya itu bunganya seperti ini ya. Bicaudatum. Wah, satu batang pakis ini kira-kira berapa ini? Ada ini 20 Pak ya? 20 plant. Saya mudah hidup dan besar. Ini Fapertagama. Saya belum pernah denger ya. Aku kulinernya nyebut ya rabbit. Iya. Rabbit ear, rabbit pink. Bantet. Kalau kayak bikin roti itu kan nggak mengembang ya. Ya, ini nanti mungkin istilah bantet akan segera beredar di dunia peranggerekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aji Orchid. Pagi ini kita akan berkunjung atau sudah ya, sudah berkunjung ke rumah sahabat Aji Orchid juga yang beliau hobi anggrek. Ini kalau nama kebunnya Ingat Anggrek ya kalau nggak salah. Itu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ke sini aja Mas Wi. Oh ya. Ya biar enak. Nah, dari mana Pak? Ya ini jalan-jalan terus tadi kepikiran karena lewat dekat rumahnya Mas Rianto, kita terus mampir. Terima kasih atas sambutannya. Ini gimana ini konsepnya Mas Rianto untuk memelihara anggreknya ini? Kalau di tempat saya kebanyakan ini ya anggreknya itu tempel di pohon pakis ini. Oh, ini batang-batang pakis sama beberapa kayu Clerecidee. Kalau di dekat pantai kan banyak sekali ya kayu-kayu kayak gini. Iya. Dan yang Clerecidee banyak ya? Iya, yang kayak gini dan terbukti awet sampai puluhan tahun kalau Clerecidee. Iya, iya. Itu. Kalau dengan yang pakis kira-kira? Awetnya lebih awet Clerecidee, cuma kan sekarang semakin mahal ya. Sedangkan pakis ini ada temen yang di Wonosobo udah gunain 7 tahun itu masih bagus. Makanya terus wah, saya pengen aplikasikan ini di Bantul seperti itu. Tapi kalau di tempat kita di Bantul ini informasi untuk para pemirsa semua, kita ini lokasinya di Bantul di Bambang Lipuro. Ya. Ini kalau di tempat kita di sini kan pakis jarang ya. Jarang banget karena dapatnya mesti di yang ada hutannya ya. Iya. Nah, ini saya nyarinya dapatnya di Wonosobo. Dan ini sehat-sehat nih akarnya. Iya, akarnya seneng banget kelihatannya. Iya. Ini kalau ditempel itu. Betul ya. Karena katanya anggrek ini ya, kalau di alam liar tuh juga hidupnya kan epifit ya, nempel ya. Yang jenis dendro ya. Dendro ya. Itu memang menempel. Ya. Jadi ini menyesuaikan ke habitat aslinya, memang dia menempel di pohon. Dan ini memang akarnya sehat-sehat. Nah, termasuk plenya. Dan ini tidak ada naungan, Mas. Nggak ada naungan. Naungannya di atas juga ada anggrek yang digantung. Karena keterbatasan sebetulnya, Pak. Iya. Oke. Ini kok bisa punya banyak? Ini dulunya gimana? 3 tahun yang lalu kan saya seneng anggrek kan. Terus diajari temen untuk buka botol. Nah, ternyata waktu buka botol hampir 95% lah itu hidup kan. Makanya bingung dulu, belum ada yang di sini karena saking banyaknya seedlingnya. Akhirnya kepikiran gimana ya caranya supaya dia tetap hidup gitu. Nah, terus kepikiran kalau pohon kayak gini kan satu pohon bisa ditempel sampai 6-7 plant. Ya. Nah, akhirnya karena nggak punya lahan, yang saya buka dari botol tuh akhirnya saya tempel-tempel di kayu. Jadi dulu asal mula kenapa seneng nempel kayu? Nempel anggrek di kayu itu ya? Iya. Untuk mengatasi lokasi yang terbatas. Karena itu tiba-tiba kalau buka botol itu kan sekali buka 25-30 plant ya Pak ya. Wah, buka 10 botol itu udah 300-an plant kan. Berarti latihan buka botol itu langsung
berhasil gitu ya? Alhamdulillah. Gitu ya, ini kan buka botol semua ini. Iya, ini hasil buka botol tuh yang sehat yang baru semuanya. Berarti termasuk tangan dingin ya katanya. Karena latihan langsung berhasil. Iya. Ya, kalau yang ini ID apa ya nih Mas? Ini Jacqueline Thomas. Jacqueline Thomas. Ya, Jadul ini. Jacqueline Thomas. Jacqueline Thomas ya. Ini dulu saya dapat dari Gunung Kidul apa ya, pas main daerah sana itu. Oh, bolang, kayak bolang gitu ya? Ya, pas bulan kok lihat. Ya, bagus ya. Dibeli boleh ya udah pulang. Ini kan udah rumpunan besar kan. Iya. Ini cakep loh ini. Tapi bunganya middle ya, tidak kecil, tidak besar, tapi middle sedang. Jenis anggrek jadul ya katanya. Iya, anggrek jadul tapi bagus. Ini kalau yang ungu ini katanya bantimurung katanya. Bantimurung tapi anu ya, termasuk jenis varian bunganya bagus karena biasanya agak bulat sedikit di sini kayak warnanya nggak halus. Ini varian bagus ini bantimurung. Begitu. Nah, saya tak ke sana, ini ada yang bagus ini Mas. Dengan komentar dari situ nggak apa-apa. Ini apa ini? Itu Dendrobium darken. Silangannya dari Dede Orchid kalau nggak salah. Oh. Itu ini ada darah Sociolodesnya enggak ini? Itu silangan dari apa ya? Ada di coba ID-nya. Apa sama apa ya? Ini Yosi Beauty dengan Riverside ya. Ya, Yosi Beauty Riverside. Bagus banget. Iya. Ini salah satu anggrek yang saya paling seneng lihatnya. Varian bunganya ya? Iya. Iya. Itu nggak tahu ini pas enggak ini karena saya sedang mendongak sama jinjit di kiri kanan anggrek. Kalau yang ini? Itu saya jujur nggak tahu. Oh. Kalau nggak tahu bilang no ID aja Mas. No ID ya. Betul. No ID tapi mirip-mirip yang apa tuh? Yang Jacqueline Thomas. Iya, kayak Jacqueline Thomas ya, mirip-mirip dia. Ya, lebih gede. Nah, ini. Itu ada kisahnya kalau anggrek yang ini. Kisahnya apa ini? Dulu tuh saya dikasih orang itu 3 batang gundul. Jadi itu kan saya ikat tuh di di ini ya, batang pohon ya. Dulunya saya dikasih itu 3 batang gundul. Saya pelihara 3 tahun, keluar tunasnya. Terus sekarang malah berbunga kayak gini. Oh, jadi dulu cuma dikasih gundul itu dikasih ya? Gundul terus saya ikat, ternyata malah bagus, tumbuh dan berbunga. Akarnya menjuntai kayak gitu. Ini digantung, akarnya panjang dari bawah. Makanya akhirnya saya gantung karena terinspirasi dari itu, dari batang gundul. Dari salah satunya ini ya? Iya. Jadi saya yakin, pasti kalau digitukan yang lain pasti juga bisa. Ya mungkin nanti kalau pemirsa ada yang tahu ini ID-nya apa bisa ditulis di kolom komen ya. Sementara pemiliknya Mas Yanto masih no ID. Atau tebak ID berhadiah. Ya, boleh itu. Ini tapi bagus ya. Rajin berbunga juga. Rajin berbunga, terus tumbuhnya bagus sekali. Ya, ini saya berada di tengah-tengah hutan anggrek ditempel kayu pakis dan juga ada kayu cleresidee ya, fosil. Kalau ini agak lupa saya namanya, tapi masih buletan Thailand. Ya, banyak yang punya ini. Ini saya juga dari ini dulu buka botol ini jadinya gitu. Lumayan banyak kemarin. Berarti ini juga pernah dijual belikan juga. Ini beberapa kemarin. Oh, kan kalau buka botol minimal kan 30 ya. Ya paling enggak lah, bukan minimal. Kalau yang hitam-hitam kayak gini silangan dari Mas Riksi ini. Oh ya, ini silangan mahal ini. Jaguar Equiner Dactan udah diregister namanya Cakragora. Apa? Cakragora. Cakragora? Ya, Cakragora. Tapi bunganya belum ada di sini ya? Kemarin sudah berbunga sekali. Di sini? Iya. Ada beberapa yang berbunga di sini. Cuma kebetulan bunganya udah rontok. Oh, biasanya bunganya apik terus kolektor. Hitam bunganya. Hitam ya? Ya, jenis hitam. Mana lagi nih? Ini apa ya? Oh, ini. Ini apa ya, Pak ya? Aku pernah dikasih tahu Mas Seto itu. Ini jadul ya? Iki apa ya? Bukan Azima ya? Katanya sih Azima lidah pink apa ya? Oh ya, Azima. Katanya Azima, jenis-jenis Azima katanya. Ya.
Azima lidah bergurat. Nah, Dinamai sendiri aja. ya, dulu ini saya belinya udah rumpunan, dia nempel di batang pohon. Nah, batang pohonnya dipotong sama yang jual. Terus saya satukan sama ditumpangke itu iya. ya. Bahasa Jawanya ditumpangke. Udah banyak banget. Ini rumpunan banyak ini. Sepanjang tahun nggak pernah berhenti berbunga. Iya. Nah, ini dia udah nyaman dengan hidupnya kalau seperti ini. Ini Itu apa ada yang nyempil nih. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba ada yang berbunga. Nah, ini saking banyaknya anggreknya, udah nggak tahu ID-nya. Tapi kalau itu ya ada semacam apa Stratiotes atau Treboceros atau apalah kayak gitu. Saja kaget loh ada anggrek di sini. Baru kali ini berarti tahunnya. Iya, maksudnya bunganya gitu loh. Ya, nggak nyadar karena lama banget saya taruh di sini kan karena nggak punya tempat. Kok tiba-tiba keluar bunga kayak gini. Nggak tahu juga. ID-nya hilang soalnya. Ya itu ya seputaran itulah ID-nya. Kalau yang di sini agak apa? Bahasa Jawanya eyop ya. Iya, redup. Redup karena ada naungan pohon. Pohon kelengkeng. Ya, pohon kelengkeng. Nah, kalau di sana dulu tempat saya kita ke sana, Mas. Kita jelajahi. Ya. Ini ada grama juga di. Ini lineale. Mana? Ini lineale. Oh, yang sudah anu ya. Sudah apa? Bunganya sudah. Ya, rantok. Kalau ini Kaisar Green. Green, Kaisar Green. Kaisar Green hidup subur dan medianya di bawah sana saya shot. Itu ada pakis, ada arang. Yang jelas tidak ada moss ya. Nggak ada. Dulu awal-awal saya masih pakai arang, pakis. Kalau yang terbaru udah nggak pakai media apapun ya. Ya, hanya tempel kayu aja. Ya, betul. Dan itu yang membuat anggrek ini justru menjadi anggrek yang daya tahannya tinggi gitu. Ya, karena jadi jarang busuk. Jarang busuk walaupun kena hujan dan sebagainya lah. Kalau di sini keong yang kecil-kecil itu banyak nggak kira-kira? Ini kan di banyak. Langsung banyak ya? Ya, apalagi kalau musim hujan nggak, wah seneng makan ini apa? Akar pucuk sama pucuk daun itu udah kena itu. Betul. Udah hancur. Terus ada ini keong yang nggak pakai apa namanya? Cangkang. Nggak pakai cangkang gitu loh. Respo. Ah, itu dulu banyak, tapi sekarang udah berkurang. Wah, ini gramanya ini kok kena belalang apa ini? Itu dimakan ulat. Oh, nah ini masih ada satunya. Satu, ini muncul satu lagi. Oh iya, di sana knopnya. Saya nunggu 4 tahun ini. Oh, 4 tahun baru bunga ini? 4 tahun baru ini, calon bunga pertama ini. Calon bunga pertama udah diincipin oleh belalang di sini. Nggak apa-apa, belum rezekinya. Padahal ini, yang ini kan lebih gede dari yang ini ya. Harus sabar ya. Iya, itu salah satu bentuk kita memelihara anggrek itu harus sabar. Salah satunya itu. Iya, betul. Salah banyaknya masih banyak. Masih banyak. Yang itu Afin ya itu kelihatan. Afin, betul. Wah. Afin dari sini ini. Itu kiriman dari NTT, datang di Jogja, rontok semua 6 bulan yang lalu. Oh. Jadi ini masa-masa penyehatan tuh. Itu jungle berarti? Jungle semua. Di sana juga. Oh iya. Afin banyak. Kita mau ke sini. Ini kelas grama semua ini. Grama. Dari NTT juga, bareng sama Afin datangnya. Oh, ini berarti jungle juga. Ini apa? Scriptum? Ini, aduh saya lupa. Tapi kalau namanya sih bukan scriptum ya kemarin. Kalau yang spesies dari NTT apa ya namanya, lupa ya. Aku ya lupa ya. Scriptum itu dari Papua apa ya? Ya, kalau ini nih Phalaenopsis apa itu yang kecil-kecil bunganya itu? Orang bilang ada yang namanya Bonita, ada yang namanya Doritis. Doritis lah terkenalnya. Itu sebenarnya pecahan dari ini, Pak. Oh, yang sana ini tuh. Ini indukannya. Jadi di split banyak. Ya. Dari yang punya katanya dulu 15 tahun melihara. Jadi sebanyak itu. Oh, jadi gede terus dipotongin kecil-kecil jadi segini. Betul. Ya. Saya duit Doritis tapi yang nggak sebesar itulah. belum sebesar itu. Dan ini yang digantung ini juga dulu buka sedring ya sama dengan yang buka botol kebanyakan. Iya, buka botol. Maaf lupa buka sedring. sedring nggak dibuka. Kalau ini udah ini. Ini tindu-tindu Thailand bulatan yang saya coba
untuk merawat dan menjual. Karena selain spesies lokal kan ibu-ibu kadang suka ini ya, Ya, yang bunganya yang besar. bunganya gede, pohonnya tidak terlalu gede, udah bunga kan gitu, ibu-ibu suka bunganya. Ini Enobi, Enobi. dulu banyak yang suka, nggak tahu sekarang. Nanti nomor HP-nya Mas Ri bisa saya boleh saya tampilkan di deskripsi ya. Nanti kalau ada yang menghubungi biar hubungan langsung dengan Mas Rianto aja. Di kebun Ingat Anggrek, lah ini juga masih banyak ini bulatan ini. Wah, kalau bulat ini pas di shooting ini ya indah sekali Mas. Ini dragon, ini nganggu dragon ini namanya. Itu apa ya? Kelihatannya. Kalau Afin kayak gini ya. Nah ini Afin, ya. Cuma ini masih masa perawatan. Saya harapkan sih nanti 6 bulan atau setahun lagi sudah layak lah. Sebetulnya itu bunganya dipotong saja. Tapi gak sayang gitu kan? Sayang ya. Lihat ini masih kayak gini. Tapi itu bunganya dipotong nanti biar tumbuh tunas baru, akar begitu. Wah ini bagus-bagus, ini bulatannya juga. Ya. Nah ini, kalau ini Bicaudatum apa ya? Bicaudatum, wah iya ini bagus ini. Nah ya, Mas, bunganya seperti ini ya. Bicaudatum, wah spesies ya. Spesies. Dan plannya subur ya. Ya, cuma ditempel di kayu. Kayu tempel gitu, langsung digantung. Saya kasih tempat yang teduh. Ya. Ini saya yakin kalau penyiraman jenengan nggak tahu 1 hari atau 2 hari, 3 hari nggak nyiram ini. Ya, paling 2-3 hari. 2-3 hari sekali. Ya. Kecuali itu kalau pas musim kemarau. Itu setiap hari. Kalau musim kemarau saya setiap hari. Oh ya, karena ini apa istilahnya, nek ora disiram ya kering betul ini. Nggak nyimpen air soalnya. Iya, memang nggak nyimpen air itu salah satu yang bikin dia itu malah sehat gitu sebetulnya. Betul. Tapi kalau telat ya kasihan ya. Mana lagi yang belum kita spill ini? Ya kayak gini. Wah, ini yang dari buka botol kecil-kecil terus saya tempel, ini banyak banget ini. Ini satu batang pakis ini kira-kira berapa ini? Ada ini 20 Pak ya? 20 plant. Saya coba aja, ternyata mau hidup. Iya, malah subur ya. 20 plant ini. 20 plant itu berarti kan dulu karena nggak punya tempat, udah taruh di batang aja, tempel semua kan gitu ya. Iya, betul. Ini yang hadirnya apa nih? Satu sama. Ini silangan dari Sunda Island Egg Discolor. Oh. Satu ID berarti ini ya? Iya, satu ID semua ini. Ya. Ini dulu kalau nggak salah dari 1 botol. Berarti kalau dihitung udah berapa botol jenengan buka itu? Dulu itu ada 20 sekitar itu, terus karena nggak punya tempat akhirnya berhenti buka botol. Mau ditaruh di mana lagi? Nah, ya itu salah satu kendala kita kalau buka botol itu ketika udah hidup, mau ditempatkan di mana gitu kan. Ini amabilis Jawa ini. Ya lokal gitu aja. Dan ini ya masih banyak. Ini kalau ini gemuk ini. Ini termasuk anggrek yang jenisnya mudah hidup dan besar. Ini Fapertagama. Saya belum pernah denger ya. Ini silangan ini ya dari ikonnya Universitas Gajah Mada ya, Fakultas Pertanian. Oh, ngene sekolah Mas Riksi kok. Iya. Di sini udah pernah bunga itu kelihatannya. Sudah sering ini, sering berbunga. Bunganya kayak discolor tapi tebel gitu. Agak kecoklatan. Saya senangnya plantnya ini. Plantnya tuh gendut, subur, terus apa ya? Ya kenceng gitu. Ya. Ya. Kalau ini rabbit ya. Ini Lori Mortimer. Oh? Lori Mortimer. Lori Mortimer. Tapi orang seneng nyebutnya rabbit pink gitu ya. Ya, tapi sebenarnya itu ya namanya ya. Lori Mortimer. Ini tapi gede nih. Ya. Silangan dari mana ID-nya? Ini Dendrobium Caesar sama Samarai. Lori Mortimer. Oh ya, Lori Mortimer. Itu sudah registernya seperti itu ya. Aku kulinernya nyebut ya rabbit. Ya. Rabbit ear, rabbit pink.
Tuh, kalau ini Mr. Bean apa Mas? Super Bean. Super Bean nggak Mr. Bean. Anggrek sejuta umat juga. Iya. Ini yang ini capung Jawa tapi lagi nggak bagus plannya. Oh iya, ini sebenarnya rumputan jerih bawah. Nah, ini kemarin rontok bunganya. Ya. Ini Mas Rianto cita-citanya terkait dengan anggrek mau seperti apa ke depan ini? Jadi pengennya sih memang ditekuni ya, ditelateni. Ya. Terus kan bulan November rencana saya bikin greenhouse juga. Oh. Karena pengen ngelanjutin buka botolnya lagi jadi petani gitu. Oh iya. Ya doakan moga-moga lancar. Jadi sukses selalu. Anggrek. Amin. Ya. Jadi berarti ini kebun ingat anggrek ini akan lebih besar lagi ke depannya kan? Ya, diseriusin besok pengen bikin greenhouse kayak punyane ini. Aji Orchid kan. Gede banget kan ininya. Ya enggak gede banget, ya gede aja boleh lah, tapi ya banget. Gede gitu. Ini yang digantung ini mungkin buat teman-teman ya. Jadi kesalahan saya adalah saya selama hampir 3 tahun tuh nggak pernah melakukan pemupukan secara rutin ya. Jadi akhirnya anggreknya tuh bantat gitu. Bantat? Jadi dia nggak bisa gede. Karena nggak pernah dipupuk. Betul. Jadi kalau memang serius bertani anggrek itu pemupukan juga penting. Karena kalau cuma dibiarin ya hidup sih hidup, cuma secara performa ya nggak optimal. Istilahnya apa Mas tadi Mas? Bantet. Bantet. Kalau kayak bikin roti itu kan nggak mengembang ya. Ya ini nanti mungkin istilah bantet akan segera beredar di dunia peranggerekan. Bantet itu berarti kurang gizi gitu ya? Iya, kurang gizi. Jadi kalau memang pengen serius ini ya harus dipupuk, obat dan sebagainya gitu kan maksudnya. Betul. Oke, itu closing statement atau masih ada lagi Mas? Ya, mungkin seperti itu. Kalau mau lihat yang sebelah sana. Ada toh? Ini. Oh, yang ini? Ini apa ya? Red Tual Maluku ya? Ini yang ngasih Mas Seto. Saya dikasih gratis dulu. Katanya pas belajar anggrek pertama coba ngerawat ini. Oh, kira-kira gampang dirawat gitu kan? Ternyata kan jadi rumpunan. Iya, dan itu sebenarnya yang atas itu harus dipotong di sendiri itu. Dulu ini dari 1 batang. Lah iya. Sekarang udah jadi banyak. 3 tahun ini. Oke, kalau ini kan, masih ada lagi yang di sana itu. Ya. Apa itu Mas? Tuh kira-kira angel ya gue. Saya juga lupa ya. Ini bagus nih bunganya. Tuh dirawat dari seedling juga dulu. Setelah 3 tahun keluar bunganya. Iya, nggak tahulah itu ID-nya juga dari sini susah untuk menjangkaunya. Ya. Ya, di syuting saja. Betul. Kalau ini kan bantimurung ini ya. Bukan? Kelihatannya iya. Mirip-mirip bantimurung. Mirip bantimurung ya, bantimurung kelanjangannya, varian kelopaknya dan sebagainya, mahkotanya lain. Gitu. Mungkin itu ya Mas ya. Siap. Terima kasih atas atensinya dan sahabat pencinta anggrek, mari semangat untuk menekuni bertanam anggrek. Sekian, wassalamualaikum.